Kalian tahu nggak? Pada abad ke-18, ada seorang arsitek molekul yang bisa menghitung partikel yang tidak kasat mata dengan sangat akurat. Dia adalah Amedeo Avogadro. Lahir di Italia pada 9 Agustus 1776. Pada awal perjalanan hidupnya, ia mengawali karirnya bukan sebagai ilmuwan, melainkan sebagai seorang pengacara mengikuti jejak ayahnya. Tapi, karena minat dan bakatnya terhadap matematika dan fisika, secara otodidak, ia mendalami ilmu alam hingga akhirnya diangkat menjadi profesor fisika di Universitas Turin di Italia. Pada tahun 1811, ia mencetuskan hukum Avogadro yang berbunyi bahwa gas dengan volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, dari gagasan berani ini menjadi kunci pertama bagi para ilmuwan untuk membedakan antara atom tunggal dan molekul gas seperti oksigen. Meski teorinya sempat diabaikan selama 50 tahun, dunia akhirnya mengakui kejeniusannya. Kini namanya diabadikan dalam konstanta Avogadro. Nah, angka sakti inilah yang menjadi jembatan dunia atom mikroskopis dengan perhitungan kimia nyata di tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuktikan teori Avogadro dalam analogi dapur dan statistika digital. Dan saya harap video ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi kita yang ingin memperdalam ilmu kimia. Perhatikan jembatan mol pada gambar ini. Dari massa, kita bisa menyeberang jumlah partikel kalau dikali dengan bilangan Avogadro. Bahkan, kita bisa tahu volume suatu gas di kondisi STP cukup dengan dikali dengan bilangan 22,4. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Aldo lagi bikin kue dan nimbang 8,4 gram baking soda atau NaHCO3. Berapa sih jumlah mol yang ada di sendok itu? Buat nyari molekulnya, kita harus cari MR atau molekul relatifnya terlebih dahulu, dengan cara menjumlahkan semua AR atau atom relatif dari baking soda atau NaHCO3, yaitu 23 tambah 1 tambah 2 tambah 48. Total MR yang kita dapatkan adalah 84. Setelah kita mendapatkan MR-nya, kita cari molekulnya dengan rumus massa dibagi MR, dan hasil yang kita dapatkan adalah 0,1 mol. Nah, dari sini, mari kita buat simulasinya dari dapur rumah kita. Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya. Bahannya simple, yang saya pakai adalah garam dapur atau NaCl, dengan nilai molekul relatifnya yaitu 58,5. Target saya hari ini, ingin mendapatkan nilai tepat 0,1 mol. Yang kalau dihitung-hitung berarti butuh 5,85 gram NaCl. Tapi problemnya, kadang takaran yang dipakai itu gak selalu akurat. Jadi kelebihan satu butir garam aja itu bisa bikin kacau timbangannya. Jadi gimana caranya biar takarannya ini bisa tetap akurat? Nah, dalam kasus ini kita butuh banget bantuan statistika. Di sini saya gak cuma timbangan sekali, saya ambil 10 sampel penimbangan buat ngurangin yang namanya human error. Karena dalam sains, kita gak main tebak-tebakan atau sekedar asumsi, tapi kita main data. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu validasi data. Secara manual, saya pakai prinsip statistika deskriptif buat nyari nilai rata-rata dari 10 sampel penimbangan tadi. Rumusnya simple, tapi fatal kalau sampai salah, yaitu dengan cara jumlahin semua massa, terus bagi sama banyaknya percobaan. Secara hitungan jari, kita dapat angka 5,85 gram. Tapi kalau mau otomatis, kita bisa menggunakan spreadsheet untuk menghitung nilai rata-ratanya. Di spreadsheet ini, saya pakai fungsi average buat pastiin nggak ada human error dalam menghitung rata-ratanya. Di sini informatika bukan cuma soal ngetik lagi, tapi juga soal efisiensi. Saya sudah membuat sistem otomatis di spreadsheet ini, supaya data rata-rata 5,85 gram tadi bisa langsung dikonversi lewat algoritma jembatan mol. Perhatikan, begitu angka massa masuk ke sel, sistem langsung memproses dua variabel kompleks sekaligus. Pertama, untuk jumlah partikel, saya pakai fungsi eksponensial buat ngaliin mol dengan konstanta Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya, ada 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel yang lagi bergerak di dalam zat ini. Kedua, untuk volume gas, sistem menghitung korelasi mol terhadap volume molar STP 22,4 liter per mol yang dapat hasil presisi di 2,24 liter. Visualisasi grafik ini ngebuktiin kalau integrasi teknologi digital bikin data dari dapur jadi informasi sains yang terstruktur. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Zafran, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.